Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian dan para penuntut ilmu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan selalu memberkahi kita semua. Alhamdulillah, mari terus berusaha bersyukur kepada Allah azza wa jalla, dan juga teruslah pula kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat, kapanpun, dimanapun, untuk selalu mudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para penuntut ilmu sekalian, alhamdulillah kita kembali bermajlis, kita kembali berkumpul dalam rangka ilmu, belajar dan mengajarkan Islam, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua betul-betul termasuk makhluk yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita sampaikan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna talibal ilmi atau muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitanu fil bahri. Sesungguhnya penuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, baik yang di langit atau yang di bumi, bahkan ikan-ikan di laut. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar, ini nikmat yang sangat besar. Kalian, ya kita semua diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk saling memberi ilmu. Ada keutamaan besar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, dimintakan ampun oleh penduduk langit. Sudah saking banyaknya penduduk langit itu, para malaikat, ya, penduduk bumi juga saking banyaknya makhluk-makhluk yang di bumi ini. Belum lagi Nabi SAW menambahkan hattal hitan, bahkan sampai ikan-ikan di laut. Coba kalian pernah menghitung ikan di laut? Pernah masuk laut? Belum pernah. Mereka memintakan ampun, Masya Allah. Bahkan dalam suatu riwayat hatta namlah, bahkan sampai semut-semut pada sarangnya. Pernah mainan sama semut? Pernah? Masya Allah, saking banyaknya, ya, dimintakan ampun yang di langit maupun yang di bumi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pembahasan kitab Bulughul Maram. Kemarin sudah kita selesaikan istilah hadis, ya,
dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis ini, setiap hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar mesti ditutup atau disebutkan para imam hadis yang mengeluarkan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini dengan beberapa istilah. Ada penyebutan akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh 7 imam. Ada istilah akhrajahus sittah, dikeluarkan oleh 6, atau khomsah, dikeluarkan oleh 5 imam. Arba'ah dikeluarkan oleh 4 imam. As-salasah dikeluarkan oleh 3 imam hadis. Kemudian muttafaqun alaih. Ini istilah-istilah yang kemarin sudah kita sampaikan. Kita lanjut masuk dalam pembahasan hadis. Sebelum kita bacakan hadis, beliau memulai dengan kitabut thaharah. Pembahasan hadis yang akan beliau sampaikan, beliau kumpulkan hadis berkenaan dengan kitab at-thaharah. At-thaharah, bersuci. Ya. Jadi beliau mulai dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan apa? Bersuci atau thaharah. Thaharah itu apa tadi? Bersuci. Taib. Beliau mulai dengan kitab thaharah atau bersuci. Padahal fikih Islam itu pertama itu sholat. Fikih itu pembahasan fikih, karena dalam urusan ilmu itu kan ada pembahasan akidah, kemudian juga ada pembahasan apa? Fikih. Ya, kalau pembahasan akidah itu pembahasan keyakinan. Kalau pembahasan fikih ini pembahasan apa? Amal perbuatan. Kalau akidah masalah apa? Keyakinan. Kalau itu fikih masalah apa? Amal perbuatan hamba. Ya. Sedang amal perbuatan hamba itu yang paling utama dan paling tinggi adalah sholat. Amal yang paling Allah cintai, amal yang paling tinggi adalah apa? Sholat. Tapi beliau di sini dan para ulama kita ini pasti memulai dengan kitabut thaharah, tidak langsung sholat, tidak langsung membahas apa? Sholat, tapi diawali, dibahas dulu tentang apa tadi? Thaharah, bersuci. Kenapa? Yang pertama, alasannya apa? Kok nggak langsung sholat kita bahas? Kok nggak langsung tata cara sholat kita bahas? Ya, kenapa para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar memulai dengan thaharah, bersuci? Alasan yang pertama adalah miftahus sholah at-tuhur, karena bersuci adalah kunci sholat. Karena bersuci adalah apa? Kunci sholat. Anda masuk rumah dulu atau pegang kunci dulu ini untuk bisa masuk? Kunci dulu dipegang untuk bisa buka pintunya. Pintunya didobrak atau dibuka? Dibuka. Dengan kunci, jelas pertama kita pikir kuncinya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Sebelum masuk dalam pembahasan sholat, pegang kuncinya, yaitu apa? Apa kunci sholat? Bersuci. Barakallahu fikum. Itu alasan yang pertama. Sebelum masuk pembahasan sholat, pahami kuncinya. Kunci sholat adalah bersuci. Bagaimana bisa masuk sholat bersuci aja tidak bisa? Tidak tahu itu suci, tidak tahu itu najis, bagaimana bisa sholat? Bagaimana bisa dikatakan sholatnya benar? Tidak bisa wudu, nggak bisa tayamum, nggak bisa mandi. Kalau mandi bisa tidak? Bisa ya? Nggak bisa dikatakan sholat kalau kuncinya tidak ada pegang.
Tapi para penuntut ilmu, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, para ulama mendahulukan bersuci toharah daripada sholat. Alasan yang kedua adalah at-toharah sartun min surutis sholah wa sartu yasbikuhu. Bersuci atau toharah adalah syarat sahnya sholat. Toharah adalah syarat sahnya sholat. Ya. Sedangkan kaidahnya ini, toharah itu syarat sahnya sholat. Kaidahnya gimana? Setiap syarat pasti lebih dahulu dari yang disyaratkan. Setiap syarat pasti didahulukan daripada yang disyaratkan. Namanya syarat lebih dulu daripada yang disyaratkan. Sholat punya syarat. Di antara syaratnya apa? Toharah, bersuci. Nah, sekarang kita pakai kaidah, namanya syarat lebih dulu dari yang disyaratkan. Kan begitu? Anda mau misalkan sholat dulu apa baru ngerjakan syaratnya? Berwudu dulu. Berwudu dulu apa sholat dulu? Berwudu dulu. Anda mau jual beli, penuhi dulu syaratnya. Ya. Atau misalkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan akidah, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan jujur la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, ini Allah janjikan dengan surga. Nah, janji Allah yang berupa masuk surga di sini dengan mengucapkan jujur la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini memiliki syarat atau tidak? Syarat. Namanya syarat itu lebih dahulu daripada yang disyaratkan. Ya, ini alasan yang kedua. Karena toharoh syarat sahnya sholat, dan namanya syarat lebih dulu daripada yang disyaratkan. Taib, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, at-takhliyah qabla tahliyah. Kenapa toharah lebih dulu kita bahas daripada sholat? Beliau nyatakan di sini dengan kaidah tahliyah bil kha, tahliyah, membersihkan lebih dulu daripada berhias. Bersih-bersih, ya, membersihkan diri, membersihkan lebih dulu daripada menghiasi diri. Ya, Anda bersih-bersih baru menghiasi, itu kaidah. Ya, Anda kalau mau dandan, tahu dandan, pernah dandan gak ini ikhwan-ikhwan sekalian ini? Apa dandan terus? Kalau sering-sering dandan di kaca berarti akhwat. Ya, siapa ikhwan yang senang dandan? Kalau dandan wajar ya, jangan dandan terus. Taib. Nah, Anda mau dandan mungkin pakai bedak lah ya, atau pakai baju yang bagus yang sudah Anda ini mau barulah misalkan. Anda mandi dulu atau langsung pakai baju? Mandi. Kalau langsung pakai baju namanya apa itu? Wallahu alam, itu orang nggak lurus, ya. Jadi kenapa para ulama mendahulukan toharah di situ? Alasannya pakai kaidah bersuci, membersihkan diri lebih dahulu daripada menghiasi diri. Sholat itu adalah untuk menghiasi diri kita ini, untuk memperbaiki diri kita ini. Maka bersihkan noda-noda sebelum kita pakaikan dengan pakaian keimanan tersebut, yaitu berupa apa? Sholat. Jelas ini? Jelas tiga alasan ini? Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita masih membahas judul ya, Kitabut Toharah.
Pembahasan kita masih mengenali dengan at-thaharah. Kemudian saya ingatkan lagi, kita kenalan dengan masalah istilah fikih lagi ya. Dalam kitab fikih biasa disebut dengan istilah judul-judul ini ya. Kitabun, babun, faslun atau mas'alatun. Ini sering. Bagi yang sering buka kitab fikih, biasanya ada istilah begitu. Pertama apa? Kitabun. Yang kedua apa? Babu apa babun? Bab. Yang ketiga apa? Faslun. Ya. Ini para penuntut ilmu harus pahami begini, istilah-istilah begini. Jadi kalau masuk buku kenali dulu istilahnya. Ya. Pertama kitabun, kitab. Kalau dalam masalah judul-judul fikih biasa disebut dengan kitabun, ini namanya judul induk. Ya, judul induk, judul besar. Ya, tema besar. Ya. Kalau di bahasa Arab kan beliau katakan di sini untuk namanya kitabun adalah ma yajma'u syai'an minal abwabi wal fusul. Ketika para ulama menyebutkan dengan kalimat kitabun, kalimat kitab itu sesuatu yang terkandung di dalamnya banyak bab dan beberapa masalah-masalah cabang. Sesuatu yang terkandung di dalamnya banyak bab dan beberapa masalah cabang. Atau istilah ringkasnya apa? Judul besar, judul induk. Induk tahu? Anak-anak tahu induk apa induk? Apa induk? Babon. Induk. Punya induk tidak? Kamu punya induk? Punya, alhamdulillah. Bukan lahir dari batu lah ya. Taib. Ya, namanya induk kan begitu, punya kandungan, punya cabang-cabang. Nah, ketika para ulama menyebutkan dengan kitabut thaharah, berarti judul besar ini namanya thaharah. Kenapa? Dengan thaharah di sini ada bab di bawahnya. Thaharah, nanti para ulama babul miyah, bab tentang hukum air. Thaharah punya anak lagi, babul wudhu, bab tentang wudhu. Babul ghusli, bab tentang mandi. Babul haidhi wan nifas, bab tentang haid dan nifas. Ada judul besar, ada judul kecil. Jelas ini? Taib. Baru istilah yang kedua, tadi kitabun, kemudian babun. Babun. Babun itu istilah ringkasnya judul kecil di bawah judul besar. Ya, maksud judul kecil di sini apa? Sesuatu yang di bawahnya terkandung beberapa macam masalah. Itu namanya apa? Bab. Kalau judul besar namanya apa tadi? Kitabun. Judul kecil namanya apa? Babun. Jelas ya? Cul? Nah, taib. Itu sedikit perkenalan dengan penamaan kitabun. Kalau kitabun kalian itu ya kitab ya, buku begitu ya. Nggak, kalau Anda sudah terjun dalam kitab fikih, kitab berarti ini judul besar, bab berarti judul kecil. Kalau judul besar, di bawahnya banyak permasalahan yang akan dibahas dalam masalah judul besar kali ini thaharah. Ya, taib. Kemudian kita kenali kembali maksud thaharah. At-thaharah. Tadi sudah kita sebut thaharah adalah bersuci. Taib. Bersuci atau thaharah dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ya. Thaharah itu kan bersuci, membersihkan diri. Dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua. Tahu dua? Loro. Dua. Taib.
Yang pertama, taharah macam yang pertama dalam ajaran Islam itu adalah taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah ini taharah yang tidak nampak bentuknya. Ya. Bersuci yang tidak berbentuk tapi bersuci. Maknawi. Apa maksudnya taharah ma'nawiyah di sini? Yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah adalah at-taharatu minasyirki wa min kulli khuluqin radhil. Yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah dalam ajaran Islam yaitu bersuci dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk akhlak-akhlak yang rendah. Bersuci dari segala macam bentuk kesyirikan dan segala bentuk akhlak yang rendah. Itu bersuci apa itu? Ma'nawiyah. Coba nampak enggak? Membersihkan diri dari syirik bagaimana bentuknya? Lonjong, kotak, atau apa? Enggak. Maknawi sifatnya. Tak nampak berbentuk, tidak. Tidak. Ini yang paling tinggi. Ini bersuci yang paling tinggi. Bersihkan keyakinan yang rusak berupa kesyirikan, bersihkan akhlak yang buruk. Ya. Ini namanya bersuci. Kamu jadi orang yang jujur, bersuci itu. Akhlak-akhlak yang kotor dibersihkan, itu bersuci juga. Ya. Nah, dan ingat ya para penuntut ilmu sekalian, akhlak yang baik, ingat nih. Ingat. Jangan ngantuk. Merem boleh tapi jangan ngantuk. Ya. Anda bersuci, Anda berakhlak yang baik, ini satu tanda amal Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Ya. Jadi tanda amalmu diterima, kan kita tidak ada tahu nih amal kita diterima yang mana nih. Tanda yang paling nampak dari amal Anda, amal kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Anda terwujud pada Anda ini akhlak yang mulia. Ora gur sholat, sudah sholat tapi masih belgedes ya jangan. Belgedes tahu ya? Ya. Nah, coba perhatikan tuh. Dalam rukun Islam kan sama ya, rukun Islam, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat gandeng dengan akhlak. Sholat yang diterima berwujud akhlak yang baik. Puasa sama, malam yada' qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajah min ayyada ta'amahu wa sarabah. Siapa yang meninggalkan ucapan yang dusta, siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan ucapan yang dusta, Allah enggak butuh dengan puasanya. Berarti puasa yang diterima bagaimana? Berakhlak. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, taharah yang kedua apa tadi? Hissiyah. Taharah yang sifatnya hissiyah, bisa diindra. Inilah yang dimaksud dalam pembahasan kitab ini. Taharah yang berbentuk yang hissiyah. His bisa diindra, nampak. Dan ini taharah yang kedua di sini, inilah yang dibahas dalam kitab Bulughul Maram. Anda berwudu bisa nampak enggak ini bersucinya? Nampak. Ya. Anda berwudu, kemudian Anda mandi, jelas itu nampak. Itu taharah hissiyah. Nah, yang dimaksud dengan taharah hissiyah adalah irtifa'u ma yamna'us shalah. Menghilangkan apa yang menghalangi sahnya sholat. Itu taharah hissiyah. Menghilangkan apa yang menghalangi sahnya sholat.
minal hadasi wan najasi, baik berupa hadas atau najis. Bil ma'i au ghairihi, baik dengan air atau yang bisa menggantikannya. Itu namanya toharoh apa? Hissiyah. Saya ulangi lagi, nanti ada yang ulangi ya. Apa toharoh hissiyah? Yang dibahas dalam urusan fikih ini kan toharoh hissiyah. Yang dimaksud dengan toharoh hissiyah adalah menghilangkan apa saja yang menghalangi sahnya sholat, baik berupa hadas atau najis, dengan air atau yang menggantikannya. Siapa yang bisa ngulangi ini? Siapa ini? Ayo angkat, jangan angkat kaki, angkat telunjuknya. Ya silahkan. Namanya siapa? Hah? Saniyana, silahkan. Nah, barakallahu fiik. Betul ya? Itu taharah hissiyah. Mengangkat hadas dan najis itu menghalangi keabsahan sholat. Ya, inilah yang dibahas dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram membahas taharah yang mana ini? Hissiyah. Adapun taharah ma'nawiyah dibahas dalam pelajaran apa? Aqidah dan akhlak. Itu taharah juga ya. Itu taharah, nggak bisa dipisahkan. Taharah hissiyah dengan taharah ma'nawiyah nggak bisa dipisahkan. Kalau anda pengen benar taharah hissiyahnya, benarkan dulu taharah ma'nawiyah. Kalau orang benar taharah ma'nawiyahnya, dia bagus dalam bertaharah hissiyahnya. Dua hal sama-sama taharah. Tapi yang kita ambil dalam pembahasan Bulughul Maram di sini adalah taharah hissiyah. Pembahasan yang terakhir. Kalau udah yang terakhir jangan ngantuk ya. Ya, pembahasan yang terakhir untuk masalah bersuci, yang disucikan itu dua hal. Yang pertama tadi apa? Hadas. Yang kedua adalah najis. Ada hadas, ada najis. Itu kan yang jadi sasaran taharah hissiyah, yang disucikan, yang dibersihkan itu mungkin itu hadas, mungkin itu apa? Najis. Taib. Hadas dan najis, ingat ini kaidah. Penetapan hadas dan najis harus dibangun dengan dalil. Ini penting. Menetapkan itu hadas, menetapkan itu najis harus berdasarkan atau dibangun dengan apa? Dalil. Dalil tahu? Petunjuk di Al-Quran atau di hadis yang sahih. Apa maksud kaidah ini? Kalian harus paham ini. Maksud kaidah ini untuk menentukan itu hadas, untuk menentukan itu najis, kalian harus apa? Menunjukkan dalilnya. Tidak boleh cuma sekedar pakai perasaan. Coba nih, kadang-kadang orang begini ya, pakai perasaan nih, nggak benar seperti ini. Anda menentukan ini hadas, mana dalilnya? Menentukan ini najis, mana dalilnya? Karena asalnya itu bebas, asalnya itu tidak. Ketika Anda mengatakan ini hadas, ini najis, buktikan dalilnya. Mana ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah? Kalau nggak Al-Quran atau Sunnah lah. Ya, misal contoh, Anda menyentuh najis. Pernah kamu nyentuh najis? Pernah? Buat mainan apa? Pernah tidak sengaja? Kencingnya sendiri diobok-obok lah. Tapi enggak sengaja Ustadz. Tetapi kok lama?
Taib. Nyentuh najis atau mungkin apa? Coba kalau ada sebagian orang yang menyatakan sudah berwudu nyentuh najis. Atau mungkin seorang bapak sudah berwudu kemudian anaknya kencing nyeboi kan begitu ya, otomatis kan nyentuh apa? Najis, padahal sudah berwudu. Ada yang mengatakan oh menyentuh najis itu hadas, batal wudunya. Siapa yang menyatakan itu hadas dan membatalkan wudu? Dalilnya. Kalau nggak ada, asalnya tetap apa? Sah. Berikut pula najis. Kadang orang gampang-gampang menyatakan najis karena tidak setiap yang kotor itu najis. Apa yang kotor contoh? Kotoran ayam. Kotor apa bersih? Kotor. Iya. Coba najis atau tidak? Benar nggak najis? Ya, boleh dipegang. Taib. Ya tidak setiap yang nggak najis itu boleh dipegang ya. Taib. Nggak ada dalilnya. Ya, atau kotoran sapi atau kencingnya dari hewan-hewan yang boleh dimakan. Ini ketika Anda menyatakan najis harus mendatangkan apa? Dalil. Nggak boleh sembarangan. Ingus. Najis tidak? Yang ngomong najis harus datangkan dalil. Ya, nah, atau mungkin menyentuh lawan jenis. Ya, Ustadz menyentuh lawan jenis hadas atau bukan, membatalkan wudhu atau tidak? Datangkan dalilnya. Menyentuh katanya nggak batal. Gimana kalau nampar lawan jenis Ustadz? Ya sama. Ya, harus semua berpatokan dengan apa? Dalil. Kemudian terakhir, kok terakhir terus? Sudah 3 menit lagi ya. Taib. Sekarang kita ingatkan kembali, bagi yang sudah pernah saya ajarkan, ingat kembali, bagi yang belum, perhatikan. Taib. Perbedaan hadas dan najis. Antara hadas dan najis, perbedaannya saya sebutkan 5. Ini yang saya rangkum dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada 5 perbedaan antara hadas dan najis. Perbedaan yang pertama, untuk hadas adalah sifatun. Hadas itu berupa sifat, berupa amalan. Itu namanya apa? Hadas. Adapun najis, ainun, berupa benda. Jangan salah paham. Ini masuk mana? Ini hadas atau najis? Hadas tadi apa? Sifat, amalan. Ya. Tapi kalau najis, benda. Saya tanya sama kalian nih. Kencing hadas atau najis? Hah? Kencing hadas atau najis? Lu kok perbedaan ulama sini? Hah? Nah? Lu kok dijawab semua? Kencing itu apa sih makna kencing? Perbuatan mengeluarkan air. Berarti hadas atau najis? Kalau air kencing, kencingnya air kencing itu maksudnya apa? Najis. Baik. Jelas? Jelas ya? Baik. Perbedaan yang kedua. Kalau hadas yustaratu fihin niyah, disyaratkan ada niat. Kalau najis tidak disyaratkan niat. Kalau hadas disyaratkan ada niat. Kalau najis tidak disyaratkan, sah. Apa maksudnya? Perbedaan yang kedua di sini, ketika Anda ingin mengangkat hadas harus ada niat. Ketika Anda ingin membersihkan najis tidak harus ada niat, sah. Sudah sah. Kalau hadas kan wudu. Kalau hadas mandi, kalau hadas besar.
Ya, kamu mau wudu, tapi nggak ada niat wudu, nggak terpikir wudu. Ketika tidak ada niat, Anda tidak sah. Ya, tidak sah. Anda bangun, tidur bangun, tahu ngelindur, tahu nggak? Pernah ngelindur? Sering. Taib. Kemudian berwudu, tidak ada niat untuk berwudu, sah atau tidak? Tidak. Sekarang najis, kalau najis tidak harus ada niat, sudah sah. Berarti misalkan begini, Anda sudah berwudu, kemudian pakaian Anda yang kena najis, Anda lepas, Anda sudah lepas, kemudian Anda taruh di luar, nggak ada niat untuk membersihkan, kemudian kena sinar matahari sampai 1 pekan, kira-kira bekas kencingmu hilang nggak ini? Pernah? Pernah, handuknya nggak diambil-ambil. Taib. Sah seperti ini. Anda misalkan sudah dijemur, ini pakaian saya ini jelas ini sudah kena kencing, ini ditaruh begitu, Anda nggak ada niat untuk membersihkannya, ditaruh, sepekan berikutnya Anda ambil, ternyata masih celing, tidak ada bau lagi. Sah digunakan untuk sholat? Sah. Najis tidak harus dengan niat. Kalau hadas harus dengan niat. Perbedaan yang ketiga, kalau hadas dengan air. Kalau hadas dengan apa? Air. Kalau najis tidak harus dengan air. Kalau hadas dengan air. Kalau najis tidak harus dengan air. Baik. Hadas jelas berwudu. Wudu pakai apa antum? Air apa oli? Air. Air mata. Mandi pakai apa? Air. Berarti mengangkat hadas. Hadas itu kan wudu atau mandi, kan begitu. Kalau najis tidak harus dengan air. Boleh pakai pengganti air yang suci. Anda kencing, ada air atau enggak ada air, ternyata ada tisu, bolehkah dibersihkan dengan tisu? Boleh. Wudu pakai tisu, tok. Boleh enggak? Oh, suku begitu. Enggak. Kalau najis itu tidak harus dengan air, tapi kalau hadas dengan apa? Air. Taib. Kemudian perbedaan yang keempat. Kalau hadas itu dengan wudu atau mandi, kalau enggak nanti dengan tayamum. Kalau hadas itu dengan wudu atau mandi. Kalau najis tidak harus wudu. Memang tidak wudu. Ya, taib. Ini perbedaan yang keempat. Kalau hadas dengan apa tadi? Wudu. Kamu kena hadas kecil, ngapa? Wudu. Kamu kena hadas besar, apa? Mandi. Kamu kena najis, wudu tidak? Wudu tidak kena najis? Enggak. Anda sudah wudu, kemudian setelah berwudu Anda nyentuh kotoran adik, gitu ya. Najis. Walaupun kotoran itu anak kecil ya tetap apa? Najis. Batal enggak wudunya? Nah, ketika Anda nyentuh najis ini haruskah wudu? Enggak. Beda dengan kena hadas. Yang terakhir lagi, perbedaan yang keberapa? Yang kelima. Yang terakhir insyaallah. Perbedaan yang kelima untuk hadas dan najis. Kalau hadas tidak gugur karena bodoh atau lupa. Tidak gugur, tidak dimaafkan karena bodoh atau lupa. Ini hadas. Jadi kalau kamu hadas sampai lupa berwudu, sampai lupa mandi, kalau hadas besar, tetap ibadahnya tidak sah sholatnya. Tapi kalau najis dimaafkan kalau bodoh atau lupa. Kalau najis dimaafkan
jika bodoh atau lupa. Baik. Sekarang kalau masalah hadas, hadas itu tadi berwudu. Kamu sholat ya, padahal sudah kentut. Tahu kentut itu? Buang angin. Ya, kamu sudah buang angin, kemudian sholat duhur. Kamu pikir sudah berwudu, kemudian selesai sholat kamu ingat, Masya Allah, tadi saya sudah batal, kok saya langsung sholat? Sholatnya sah atau tidak? Hah? Enggak sah. Kenapa? Karena belum diangkat, belum berwudu. Tapi sekarang sudah berwudu, ternyata Anda lupa tadi bajunya kena kencing. Sudah berwudu, selesai berwudu, kemudian sholat. Selesai sholat, dipegang-pegang di sakunya, Masya Allah, kok basah sini apa ya? Masya Allah, oh iya tadi kencing tadi di sini. Selesai sholat baru sadar bahwa bajunya tadi kena apa? Kencing. Sholatnya sah tidak? Sah. Nah, ini perbedaan antara hadas dan najis. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kajian kita. Insyaallah kita besok lanjut dengan hadis yang pertama dalam kitab Bulughul Maram. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.